Hell Rockers, ketemu lagi dengan Indonesia Rock Anthem, Ira bercerita. Nah, hari ini aku mau bercerita tentang satu band asal Jakarta yang bernama Inlander. Ini seru nih. Dan nih sebelum aku cerita, jangan lupa like dan subscribe ya. Wajib. Awas kalau enggak. Band asal Jakarta yang terbentuk di tahun 2001. 2001 berarti 19 tahun ya sekarang. Nah, sekarang ini membernya itu ada 4. Bani, vokal, orasi. Hebat, apa kabar? Terus ada Firman, itu drum dan backing vokal. Ada Tomio yang main bass dan ada Radit yang main gitar. Lander tuh diambil dari bahasa Belanda. Yang itu judukan untuk masyarakat pribumi yang tinggal di daerah jajahan imperialis. Nah, EKE rakyat jelata. Nah, jadi ini kata-kata inlander ini walaupun seperti konotasinya itu seakan diskriminatif gitu ya atau negatif, cuman itu membuat motivasi dan menjadi dasar untuk inlander bikin lagu, menyuarakan slogan-slogan, menyuarakan kritik, menyuarakan protes, menyuarakan ketidakpuasan gitu atas perbudakan mental yang sampai sekarang ini masih ada nih di negara kita. Itulah yang menjadi inspirasi, yang menjadi tema saat Inlander menuliskan lirik dalam lagunya. Jadi lagunya ini ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada juga yang bahasa Latin gitu. Inlander ini kalau untuk ukuran band di Indonesia cukup senior ya, cukup senior, cukup kawakan, tapi jangan dikaitkan dengan umur, jangan, karena Inlander itu sudah merilis 2 album. Jadi album pertama di tahun 2011, Parabellum. Album kedua di tahun 2013, Ultimatum. Lagu-lagunya Inlander ini karena emang mereka bicara tentang politik, tentang sosial, tentang ketidakpuasan, komplain, segala lah ya. Jadi judul-judulnya juga yang menggambarkan itu, lagu-lagunya juga yang gambarin itu gitu, kayak We Are at War gitu, atau We Will Fight, menjejak bumi, Engines, Protocol. Terus ada nih satu judul yang agak susah disebut ya, Civis Pacem Parabellum. Nah, itu dari album Parabellum. Bener gak sih aku ngomonginnya? Because I don't speak bahasa Latin, jadi maaf ya kalau pengucapannya rada salah. Tahun 2012 mereka itu dapat nominasi untuk kategori Best Punk / Hardcore / Post Hardcore dari Indonesia Cutting Edge Music Awards. Nominasi untuk lagu Bombardir dari album pertamanya Parabellum. Tahun 2014 mereka menang di ajang awards ini, Anugerah Music Indonesia Awards alias AMI Awards 2014 untuk kategori Best Metal Duo or Group. Nah, itu dia, menang mereka. Itu untuk
album kedua Ultimatum gitu. Nah di tahun yang sama dapat nominasi lagi di Indonesia Cutting Edge Music Awards ICMA 2014. Nah itu lagunya lagu Hologram dari album kedua Ultimatum. Jadi oke. Jadi buat kalian yang merasa punya bandnya itu dengan genre anti mainstream atau extreme music, ya ada yang bilang extreme music, ada yang bilang anti mainstream gitu. Jangan berkecil hati karena tetap bisa berkesempatan kalau memang untuk berprestasi di ajang-ajang awards nasional gitu. Kalau bagi aku sih sekarang nggak ada lagi ya rasanya musik yang anti mainstream. Semua mainstream aja, metal juga mainstream, death metal juga mainstream, fansnya banyak. Kalau fansnya udah banyak, kalau sudah dibikin festivalnya dan yang datang ribuan, itu sudah nggak anti mainstream lagi, biasa. Apa yang anti mainstream sekarang? Nggak ada anti mainstream. Selain main di Indonesia, selain main di Jakarta, di Indonesia, di luar kota tadi kayak festival sudah lah ya, festival Jakarta, terus di luar kota Rock in Celebes, Rock in Solo, mereka juga main di tetangga kayak di Malaysia gitu. Dan tahun berapa ya, tahun 2018 ya kalau nggak salah tuh mereka tuh barengan sama Noxa tur Jepang. Keren ya, mantep tur Jepang. Nanti aku kasih linknya, video perjalanan mereka. Inlander nih punya ciri khas gitu, ciri khas bandnya. Jadi yang aku tahu nih kalau manggung dengan Bani vokalisnya itu selalu telanjang dada ya, nggak pakai kaos tuh, nggak pakai baju dan pakai topeng. Dia terus pakai celana dan boots. Ciri khas lainnya adalah signature-nya Inlander. Jadi kalau ditonton setiap video klip ataupun video lirik ataupun hanya video audio, di awal video pasti ada pesan, ada kata-kata pesan atau slogan atau tema memang yang diangkat oleh Inlander untuk lagu itu. Jadi kalian kalau misalnya nonton video Inlander nih, itu di play, terus ada kata-kata itu dibaca, jangan klik dilewatin 10 detik, jangan dibaca bener-bener gitu. Jadi kita paham apa yang mau disampaikan Inlander di lagu itu, atau isu apa yang sedang mereka angkat gitu dari di dalam lagunya, atau ya itulah, itu pesan itu penting gitu. Kalau aku selalu baca, jadi pertama baca, kalau kelewatan ulang lagi, baca dulu, setelah itu terbaca baru aku tonton videonya dan aku dengerin lagunya gitu ya. Nanti aku kasih linknya, harus lihat.
bulan Mei lalu, Mei 2020, Inlander tuh rilis lagu baru. Judulnya Real Weapon. Jadi sebenarnya pas rilis itu Bani udah kirimin ke aku ke email lagunya, press release-nya dan lain-lainnya gitu. Cuman ya memang baru sekarang nih aku review, aku bahas. Maaf ya Bani. Real Weapon lagunya keren, pasti nggak mungkin Inlander bikin lagu nggak keren. Inlander ini emang salah satu band yang ngerilis single di tengah pandemik ya sekarang ini. Nah memang relevansinya itu dengan situasi yang sekarang yang berat gitu, makanya Inlander tuh terpicu gitu untuk menyuarakan lewat single baru. Judulnya tadi Real Weapon. Singlenya itu dalam bahasa Inggris. Nah, kalian yang mau dengerin itu, dengerin aja, dengerin bener-bener, dengerin pelan-pelan, cari liriknya. Kalau nggak ngerti buka kamus gitu, atau tanya temen, phone a friend atau apa gitu, biar bisa memahami isi lagunya beneran gitu. Jadi The Real Weapon ini memang bercerita tentang keadaan sekarang, pandemi yang sangat berat ini. Apakah senjata yang sebenarnya di kondisi dan situasi ini itu ilmu pengetahuan? Itulah The Real Weapon, senjata yang sebenarnya yang dimaksud sama Inlander di single ini. Seru. Nah, kalau dari style sound itu nggak banyak berubah gitu, ciri khas drum yang kencang, terus Bani itu cara nyanyinya itu yang setengah nyanyi setengah pidato, kayak orasi tapi enggak, kayak orasi tapi nyanyi tapi enggak, ya gitu. Jadi memang punya ciri khas sendiri yang keren sih menurut aku. Inlander nih emang band keren dari dulu gitu dan konsisten. Album pertama di 2011 dan album kedua di 2013. Kemudian single baru di 2020. Ada pertanyaan, kapankah Inlander akan mengeluarkan album ketiga? Jawabannya sedang dalam perencanaan. Yang mau tahu, mau denger lagunya Inlander, mau tahu videonya, mau tahu lebih jauh lah ya, silakan nanti buka link YouTube-nya, ntar aku kasih linknya gitu. Aku akan mainkan sedikit lagu mereka, sebagian nanti di akhir gitu. Kalau mau nonton atau denger yang full silakan ke YouTube bandnya, because I don't play videos from bands gitu, biar you guys go to their channel and play it from there. Paham ya? Kalau nggak paham nanti aku kasih subtitle. Itu tadi sedikit cerita tentang Inlander. Aku tidak terlalu banyak juga cerita, ntar bosan. Kalian silakan dengarkan lagunya, tonton videonya, jangan lupa jangan dilewatkan kata-kata di depan video, disimak gitu biar paham. Jadi kalian yang pengen bandnya juga di review sama Indonesia Rock Anthem, silakan aja kirim email indonesiarockanthem@gmail.com. Gampang, tinggal kirim, set, udah gratis, nggak bayar. Juga ke WhatsApp juga boleh ya, kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Oke, sampai sini aja Ira bercerita. Next kita akan cerita lagi dengan band lain lagi yang juga sama menariknya. Oke, Indonesia Rock Anthem sign out. See you.